paling luar biasa dari mobil ini adalah respons dari setirnya. Karena belokan sedikit saja, mobil langsung bergerak. Untuk Anda yang menyukai gaya mengemudi sporty, maka mobil ini terasa dia sudah siap untuk di track. Sedikit saja langsung berubah tanpa ada jeda sedikit pun. Tapi kalau Anda penyuka touring dan Anda berjalan ke luar kota, melewati daerah pegunungan yang ingin jalan bersantai, maka akan terasa bahwa setir ini terasa terlalu direct. Atau bisa dikurangi sedikit, mungkin dia akan lebih santai untuk berjalan di jalan raya di luar kota misalnya. Dan mobil ini walaupun besar, tidak terasa berat sama sekali. Mengingat rival mobil ini adalah Lamborghini Aventador, maka ketika diajak berjalan normal, dia jauh lebih mudah buat dikendarai. Karena walaupun ini tergolong Ferrari yang cukup besar, dia penerus dari 612 Yeti, dia juga penerus dari 599 GTB. F12 ini tidak terasa besar pada saat kita mengendarainya. Dia rasanya seperti Ferrari yang compact, sehingga menimbulkan kepercayaan diri di jalan untuk mengendarainya. Lantas gearboxnya dual clutch, dia juga sangat halus dalam memindahkan gigi. Namun memang pada saat di kemacetan, gearbox ini terasa khas dual clutch, yaitu pada saat proses tengah koplingnya terasa tidak begitu halus. Tapi kalau Anda punya Ferrari, ngapain juga dibawa ke kemacetan. Tapi anyway, kalau misalnya Anda sampai bertemu dengan kemacetan, satu hal yang tidak perlu Anda khawatirkan adalah suhu dari mesinnya. Karena kami mencoba mobil ini di kemacetan sampai lebih dari 1 jam, tidak pernah bergerak lebih dari 95 derajat Celcius suhu dari air radiatornya. Sehingga ini adalah Ferrari yang buas dan tetap aman digunakan di berbagai macam kondisi jalan. Oke, sekarang ada jalanan cukup kosong, kita coba akselerasinya. Launch control. Mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 3,1 detik. Itu artinya hanya kalah 0,1 detik dari Lamborghini Aventador. Padahal Aventador menggunakan sistem penggerak 4 roda, yang artinya dia melakukan start lebih sempurna dari mobil ini. Tapi di akselerasi pertengahan sampai atas, artinya mobil ini unggul. Kalau Anda mau berakselerasi dengan mobil ini, Anda harus melihat ke depan, pastikan depan itu kosong, karena semuanya akan berlalu dengan begitu cepat. Luar biasa tenaga dari mobil ini. Makanya mesin ini juga mendapatkan penghargaan sebagai mesin terbaik pada saat mobil ini pertama kali diluncurkan di 2012-2013, karena dia normally aspirated, dia tanpa turbo. Dia kapasitasnya 6.262 cc, yang artinya sekitar 300 cc lebih kecil dari Aventador, tapi menghasilkan tenaga 40 HP lebih besar. Dan itu semua diiringi dengan suara merdu khas Ferrari, suara V12 Ferrari yang memang selalu indah buat didengar dan tidak akan pernah bosan untuk mencobanya lagi. Kita langsung coba lagi nih. Tapi memang ada beberapa kelemahan dari mobil ini yang harus disampaikan. Yang pertama, bentuknya. Oke, bentuk memang merupakan selera. Mobil ini bentuknya lebih sopan dibandingkan rivalnya. Lamborghini Aventador lebih dramatis. Memang mobil ini semua dibuat di wind channel, dengan seluruh bagian dari bodi ini dibuat untuk downforce maksimal serta kemampuan membelah angin yang superior.
customer yang rela mengeluarkan uang di atas 10 miliar untuk membeli mobil ini, kadang-kadang mereka menginginkan sebuah mobil yang tampilannya beda dari mobil lainnya. Dan mobil ini memang untuk kelasnya dia terlihat sopan. Anda boleh menilai itu sebagai kelemahan atau bukan, itu adalah masalah selera. Yang berikutnya adalah kunci dari mobil ini masih konvensional, masuk dan diputar seperti biasa, walaupun dengan tombol start, tapi bentuk anak kuncinya masih normal. Jadi kalau Anda ke klub supercar, kemudian teman-teman Anda ada yang membawa supercar lainnya dan taruh kunci di meja, maka kunci Anda yang paling kuno. Lantas satu yang cukup mengganggu adalah bagasinya. Sejatinya mobil ini memiliki bagasi yang cukup besar untuk Anda berpergian keluar kota atau membawa barang-barang di belakang. Tapi karena peraturan di Indonesia bahwa mobil harus menggunakan ban serep, terpaksa Ferrari menaruh ban serep yang cukup besar di bagasinya, sehingga hampir tidak tersedia tempat apa-apa lagi untuk menaruh barang Anda. Untungnya semua dari kelemahan itu tidak berpengaruh sama sekali ke performanya, dan absolutely mobil ini adalah Ferrari yang paling ganas. Bahkan ini adalah supercar bertenaga paling besar yang pernah kami coba secara legal di Jalan Raya. Instrumen yang paling besar adalah tachometer seperti biasa. Ini adalah mobil sport dan dia rate line-nya di 8.500 rpm. Kalau Anda tidak sempat melihat rpm di sana, kalau mengemudi dengan cepat, maka Anda selalu bisa melihat rev counter dalam bentuk lampu yang ada di atas setir serat karbonnya ini. Setir serat karbon ini adalah optional, tapi kebanyakan pemilik Ferrari sudah memasang setir ini karena bentuknya sangat bagus dan ada rev counternya di atas. Lantas di sisi pengemudi juga ada rev counter serta penunjuk kecepatan. Kami bertanya kepada Ferrari, apa maksudnya memberi informasi tersebut untuk penumpang? Ada dua alasannya. Yang pertama adalah supaya penumpang juga bisa merasakan keasikan atau ketegangan dari akselerasi mobil ini. Lantas alasan berikutnya adalah karena mobil ini begitu cepatnya, kadang-kadang driver lupa dia berada di kecepatan berapa, dan itu penumpang bisa mengingatkan karena melihat indikator di sana. Karena top speed mobil ini tidak main-main. Kalau Anda punya nyali dan Anda punya jalan yang cukup panjang dan siap menanggung semua resikonya, mobil ini bisa melaju 365 km per jam. Itu artinya dalam 1 detik 1 lapangan bola dilewati dengan mobil ini. Hal yang akan membuat Anda harus beradaptasi di awal adalah tombol di setir yang begitu banyak. Semua tombol kecuali pedal shift itu dipindahkan ke setir. Sen ada di setir juga. Ini dimulai dari generasi 458 dan dibawa ke sini. Kami tidak begitu menyukainya karena agak bingung untuk mengoperasikannya dan tidak terbiasa karena biasanya kita menggunakan tuas. Lantas tombol start juga ada di setir, itu tidak ada masalah. Kemudian lampu jauh dan wiper juga ada di setir. Ini juga sedikit membingungkan, tapi ketika keseluruhan itu diletakkan di setir, maka kelihatan sekali bahwa kemudi mobil ini seperti F1 yang begitu banyak tombol yang bisa dikontrol oleh pengemudi. Tapi yang paling menarik adalah di bawah kanan ada 5 buah mode berkendara. Yang pertama adalah wet. Wet ini respon semua dikurangi untuk jalan yang basah atau kalau Anda sangat takut dengan tenaganya. Kemudian mode yang normal yang biasanya di default dari mobil ini adalah sport. Sport ini juga masih terasa cukup nyaman dan dia menjaga kontrol traksi supaya tidak ada traksi berlebihan yang bisa membuat mobil Anda melintir. Kemudian di atas sport ada race. Race ini didesain untuk mencatat waktu yang tercepat pada saat mengitari sirkuit balap.
Jadi dia masih mengizinkan ada spin sedikit, tapi tidak sampai membuat mobil terlalu banyak dan melintir. Di atasnya ada traction control off. Ini kalau Anda mau show off, mau burn out. Dan yang paling atas, paling mode satu lagi adalah ESC off dan ditandai dengan bunyi tut tut tut. Sekaligus peringatan karena untuk berkendara di mode dengan ESC off ini, Anda harus memiliki skill mengemudi yang cukup. Di putaran bawah tidak terasa tenaganya besar. Begitu Anda injak gas, maka dalam sekejap mobil ini bisa langsung spin dan berputar kalau Anda tidak hati-hati. Lantas bagaimana kesimpulan kami tentang F12? Harus diakui performa dan pengendalian mobil ini jauh lebih ekstrim dibandingkan tampangnya yang lebih ke arah cantik. Tapi mobil ini juga sangat mudah untuk dikemudikan karena Anda cepat untuk merasa menyatu dengan mobil. Memang tenaganya untuk beberapa orang terasa berlebihan dan menakutkan. Bahkan di acara Top Gear, Jeremy Clarkson pernah bilang bahwa dia menginginkan F12 ini tenaganya dikurangi. Tapi kami tidak setuju. Justru tenaga yang ekstrim itu bisa mengkompensasi dari tampangnya yang biasa-biasa saja. Dan asal Anda tidak mematikan traction controlnya, maka mobil ini juga pengendaliannya masih sangat mudah. Dan top speed 365 km/jam itu juga adalah angka yang fantastis. Mungkin Anda tidak akan pernah mencapai angka itu, tapi setidaknya Anda bisa tahu bahwa mobil yang Anda miliki ini bisa berlari segitu. Ini adalah salah satu Ferrari yang harus Anda beli bila Anda mempunyai uang sebesar itu, atau minimal Anda coba karena ini istimewa. Begitulah review kami tentang Ferrari F12 Berlinetta ini. Silahkan klik like bila Anda menyukai video ini. Jangan lupa subscribe di channel kami untuk mendapatkan info terbaru tentang mobil-mobil baru saat ini di Indonesia. Serta komen supaya kami kedepannya bisa lebih baik. Untuk info lebih lengkap, Anda juga bisa melihat review mobil ini di majalah Car Review, kemudian di tabloid Car Moto, serta di www.autodriver.com. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di review kami berikutnya.